Ini sekarang Pak, semangat ya Pak ya. Jangan menyerah Pak. Saya masih tetap semangat, Bapak terus semangat juga ya Pak. Ada yang apa namanya? Mati kan? Pasien baru obat itu juga. Iya. Ya, itu tadi cuplikan apa yang terjadi di RSUD Cengkareng, Rumah Sakit Khusus COVID-19 di Ibu Kota. Rumah sakit rujukan yang tak pernah sepi didatangi oleh pasien positif corona. Bagaimana situasi terkini di ruang ICU RSUD Cengkareng? Saya sudah terhubung dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Dr. Bambang Suheri. Selamat malam, Dr. Bambang. Malam, Mbak Naswa. Dok, itu saya lihat berada di... dokter persisnya ada di mana nih? Di belakang saya lihat banyak layar, itu untuk memantau ruang ICU, betul ya dok? Iya Mbak Nana, jadi ini ruang kendali untuk di ICU. Jadi sistemnya itu di ICU itu memang kita ada yang mengendalikan dari luar dan juga ada nanti perawat dan dokter yang ada di dalam Mbak. Ada berapa kamar, ada berapa ruang ICU di rumah sakit RSUD Cengkareng dok, dan seberapa penuh sekarang? 80 tempat tidur Mbak. 80 tempat tidur, sudah terisi dan semua itu dok? Dan situasinya sekarang full Mbak, keisi semua. Full terisi semua. Dan kapasitas ruang isolasi yang lainnya dok? Kalau ruang isolasi yang lainnya kita masih tersisa kurang lebih 20%-nya masih ada Mbak. Hanya tersisa. Tapi kita juga nggak tahu situasi sekarang ini memang pasien meningkat. Bisa juga kemungkinan malam ini atau sampai besok pagi bisa full juga Mbak. Bisa full. Itu menerima rujukan dari mana-mana ya dok, rumah sakit RSUD Cengkareng ini? Iya Mbak, termasuk di luar daerah, data yang kami punya itu kurang lebih 12,3% itu pasien-pasien dari luar DKI Jakarta Mbak. Oke, jadi di luar DKI. Dok, kalau tenaga kesehatan, dokter, perawat yang bertugas, bagaimana kondisi mereka dok? Apa yang dilakukan untuk menjaga semangat dan stamina di tengah kondisi luar biasa seperti ini dok? Ya, kalau kita cerita tentang ruang ICU Mbak, tentunya sesuai dengan judulnya Mbak, ICU Pilu. Karena hampir setiap malam, setiap hari, pagi, kita melihat pasien yang meninggal. Tentunya itu yang sangat memilukan bagi petugas kami. Dan juga petugas kami sendiri pun untuk bertugas di ruang ICU itu sangat-sangat ini juga Mbak berat. Karena dengan APD level 3, belum nanti berkabut, belum lagi, karena kan yang ditanganinya itu adalah pasien-pasien memang yang kritis dan berat dan kritis. Jadi kita juga harus standby di dalam, karena kita nggak tahu tiba-tiba aja pasien bisa perburukan dan itu tenaga kesehatan harus segera itu untuk membantu pasien itu Mbak. Sejauh ini apakah ada tenaga kesehatan di RSUD Cengkareng yang juga akhirnya harus positif COVID dok? Ada Mbak, ada, tapi alhamdulillah kriterianya masih sedang Mbak. Oke. Dok, itu saya melihat di belakang dokter gambar-gambar layar-layar yang isinya ruang tempat-tempat tidur ICU ya dok. Itu jadi 80 di RSUD Cengkareng, itu saya lihat memang full dari jauh. Nah, setelah bagi pasien yang akhirnya bisa keluar dari ICU tapi belum bisa pulang atau rilis dari rumah sakit, itu mereka ada tempat khusus juga dok? Iya, jadi kalau di ICU ini rata-rata pasiennya itu komorbid dok. Nah, komorbidnya ini yang memperberat si pasien tersebut. Biasanya kalau di ICU kita ini kita sembuhkan dulu COVID-nya, setelah sembuh nanti baru kita lanjutkan mereka ke ruang rawat biasa. Jadi sampai benar-benar dinyatakan sembuh. Memang ada yang sembuh bisa cepat, ada juga memang yang harus melanjutkan untuk meneruskan pengobatan penyakitnya non-COVID. Jadi itu istilahnya ruang isolasi pasca ICU gitu ya dok? Iya, iya. Situasinya seperti apa dok di sana? Kalau bisa kita juga melihat bagaimana situasi di sana dok?
situasi bisa saya gambarkan di belakang ya Mbak ya. Boleh, silakan dok. Kita mulai Mbak, ya ini lorong tempat masuknya pasien. Ya, kemudian di lorong ini ada yang di ruang kiri ini ada 56 tempat tidur, di mana di dalam lorong ini nanti ada 2 nurse station. Jadi petugas perawat yang ada di dalam itu fungsinya apabila pasien terjadi perburukan mereka akan cepat. Sedangkan ruang yang saya berdiri di luar ini adalah ruang kendali. Jadi di sini ada petugas ya yang mengawasi dari dalam, mengawasi setiap pasien. Begitu pasien ada perburukan, mereka langsung telepon ke ruang nurse station yang jaga. Nah nanti nurse station di situ perawat maupun dokter itu akan segera menolong. Nah coba yang itu. Nah ini ruangan-ruangan ICU semua dok. Kalau kita lihat ini semuanya full, memang benar-benar full dari 80 tempat tidur yang kita siapkan Mbak Nana. Semuanya full 80. Baik. Dan yang tadi dokter cerita setelah dari ruang ICU mereka yang kondisinya sudah bisa keluar akan ditempatkan di ruang isolasi pasca ICU, begitu ya dok? Ya, jadi mereka yang sudah lolos dari ruang ICU ini mereka nanti akan kita pindahkan di lantai 4 dan lantai 6. Nah itu di situ adalah ruang isolasi non ICU. Kalau yang sekarang kita berada ini kita berada di lantai 5 khusus ruang ICU. Oke. Bisa kita juga melihat ruang isolasi pasca ICU ya dok? Kita kalau boleh Mata Najwa juga melihat supaya dapat gambaran. Pemirsa Mata Najwa kita akan melihat ke sana. Ya, mungkin di ICU yang telah ringan ya, Mbak Nana ya. Ya. Ini kita lihat di sebelah sini. Yang pasca ICU ya dok. Ruang-ruang pasien yang sudah di tempat biasa. Setelah ini mereka nanti kalau sudah masanya negatif baru kita pulangkan. Oke. Dan di sini juga alat-alatnya juga sudah bukan lagi alat-alat ICU yang digunakan. Oke. Baik. Apakah bisa melihat ke salah satu ruangan? Baik, kita akan lihat ke salah satu ruangan bisa, ya dok. Tadi sudah di ruang, tapi pasca ICU. Kita akan terhubung dengan salah seorang pasien. Baik, kita akan menyapa ada Ibu Tri. Ayo. Ibu Tri, selamat malam Ibu. Nah ini Mbak, ini salah satu contoh pasien pasca ICU. Selamat malam. Ibu Tri, bagaimana kondisinya Ibu? Alhamdulillah sudah membaik. Alhamdulillah Ibu sudah membaik. Sudah berapa lama Ibu di rumah sakit? 1 bulan. Sudah 1 bulan dan sempat di ICU juga ya Bu? Iya. Baik, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan cepat sehat ya Bu. Banyak yang mendoakan Ibu Tri ini, yang menyaksikan Mata Najwa mendoakan mudah-mudahan Ibu Tri cepat keluar rumah sakit, sehat segar lagi Ibu. Iya, amin. Dokter Bambang, saya ingin kembali. Ya Mbak Nana. Ya Dokter Bambang tadi berbincang dengan salah satu pasien di RSUD Cengkareng singkat yang keluar dari sudah 1 bulan katanya tadi di RSUD Cengkareng. Jadi memang rata-rata masa perawatan COVID tentu beragam, tapi rata-rata memang antar sampai berminggu-minggu sampai sebulan bisa ya dok? Ya. Jadi memang kalau di ruang ICU ini kita tidak bisa menentukan berapa lama, karena tadi seperti yang saya ceritakan, kita selesaikan dulu tentang COVID-nya, setelah selesai kita lanjutkan untuk pengobatan non-COVID-nya. Baik. Dokter Bambang, terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam ini, memberikan gambaran sesungguhnya real, fakta nyata apa yang terjadi di ruang-ruang rumah sakit dan di ruang isolasi maupun kamar ICU. Mudah-mudahan bisa membukakan mata orang yang masih belum percaya pada COVID atau menganggap ini hanya drama-drama saja dok. Mudah-mudahan mata mereka bisa terbuka jelas sekarang.
Terima kasih Dokter Bambang. Teman-teman, yang jelas perjuangan dan resiko untuk berhadapan virus COVID-19 tidak hanya harus dialami oleh para tenaga kesehatan, tetapi petugas di rumah sakit, apakah petugas kebersihan, cleaning service, atau petugas keamanan, mereka juga menghadapi resiko yang sama. Berikut ini saya ingin tunjukkan ke teman-teman cerita petugas kebersihan di RSUD Cengkareng. Biar lancar kerjanya. Fatihah. Ya, mau. Ini udah hafal berapa yang jujur? Udah hafal berapa kali? Bisa. Enggak, hafal Al-Quran. Ada Al-Quran 2 hari. Hebat. Ngamal dengan? Jadi persehat tuh Pak Ujang. Oke.